Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Maulida. Kali ini kita akan masuk ke dalam bab 3 yaitu transformasi. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mengikuti keseluruhan pembelajaran dalam bab 3 transformasi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, kemudian mengidentifikasi masalah di sekitar yang melibatkan transformasi, menentukan hubungan antara suatu titik dengan titik hasil transformasi, menyajikan hasil pembelajaran tentang transformasi, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi. Pengertian dan jenis-jenis transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yaitu x, y ke posisi lain yaitu x-aksen, y-aksen. Jenis-jenis transformasi geometri adalah translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kita masuk pada yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan titik ya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mainan perosotan. Nah, jika kalian perhatikan saat kamu main perosotan, kalian hanya mengubah titik awal yaitu puncak perosotan di sini menuju titik akhir atau ujung perosotan. Ilustrasinya seperti ini ya. Apabila ini adalah suatu titik awal, apabila dia digeser, maka dia akan menjadi sebuah titik baru atau titik bayangan. Yang awalnya titiknya itu adalah x, y, dia akan menjadi x-aksen, y-aksen. Nah, rumusnya yaitu x-aksen, y-aksen adalah a, b ditambah x, y. Nah, translasi itu hanya bergeser ya, sedangkan ukurannya itu tetap. Jadi, misalkan ini yang titik awal, dia digeser sejauh a, b, tapi ukurannya tetap sama. Seperti itu. Kemudian refleksi atau pencerminan. Seperti halnya kalian bercermin sehari-hari, refleksi dalam transformasi geometri dapat dikatakan sebagai pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Ini adalah ilustrasinya. Misalkan sebuah objek dicerminkan terhadap sumbu Y. Anggap sumbu Y ini adalah cermin. Lihat garis dan titik-titik merah pada gambar di samping. Garis dan titik-titik merah tersebut berpindah seperti dihadapkan pada sebuah cermin datar. Nah, ini merupakan rumus-rumusnya ya. Pencerminan terhadap sumbu negatif X, maka titik awalnya itu x, y menjadi x, negatif y pencerminannya. Sedangkan untuk pencerminan terhadap sumbu negatif y, maka titik awal x, y berubah menjadi negatif x, y. Pencerminan terhadap garis y sama dengan x, maka titik awalnya x, y berubah menjadi y, x. Pencerminan terhadap garis y sama dengan negatif x, maka apabila titik awalnya x, y, maka berubah menjadi negatif y, negatif x. Sedangkan pencerminan terhadap garis x sama dengan h, maka untuk titik awal x, y bayangannya adalah 2h kurang x, y. Jadi 2h dikurang x ini merupakan titik x-nya, titik x-aksennya, dan y-nya tetap ya. Sedangkan yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis y sama dengan k, maka untuk titik awal x, y bayangannya menjadi x, 2k min y. Yang ketiga yaitu rotasi. Nah, biang lala ini adalah contoh rotasi dalam transformasi geometri. Rotasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain.
Prinsipnya yakni memutar suatu sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Ini ilustrasinya ya. Misalkan ini adalah titik awalnya. Apabila dia dirotasikan sejauh berapa derajat, maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi dia diputar. Rotasi memindahkan titik tapi tidak mengubah ukurannya. Ini adalah rumus-rumusnya ya. Rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B adalah apabila titik awalnya itu X, Y, maka untuk X aksennya adalah min Y ditambah A ditambah B, sedangkan Y aksennya menjadi X dikurang A ditambah B, dan ini seterusnya ya. Kita masuk ke yang keempat, yaitu dilatasi. Ini adalah gambar mainan, sedangkan yang ini adalah yang asli. Coba kalian perhatikan bedanya ukuran asli dengan ukuran mainan di bawah ini. Kira-kira berapa kali lipat besarnya? Nah, inilah yang dinamakan dilatasi dalam transformasi geometri. Dilatasi dapat dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Ini adalah ilustrasinya. Jadi apabila ini titik awalnya, jika ditranslasikan, diperbesar, maka dia akan seperti ini. Begitu juga apabila misalkan ini adalah titik awalnya ya. Kemudian dia didilatasi, yaitu dengan memperkecil ukurannya, maka dia bisa berubah menjadi seperti ini. Apabila transformasi pada translasi, refleksi, serta rotasi hanya mengubah posisi benda, maka lain halnya dengan dilatasi yang melakukan transformasi geometri dengan cara merubah ukuran benda. Ini adalah rumus-rumusnya, ada dua rumus. Apabila titik pusatnya itu 0,0, maka X aksen Y aksennya adalah seperti ini matriksnya ya, K00K dikalikan dengan XY. Nah, apabila titik pusatnya A, B, maka X aksen Y aksennya adalah ini matriksnya, K00K dikalikan dengan X min A, Y min B ditambahkan dengan A, B. Nah, tugas kalian adalah mempelajari bab 3 ini dari sumber mana saja. Bisa dari LKS, Google, buku sekolah elektronik, video pembelajaran ataupun portal rumah belajar, dan lain sebagainya. Kemudian Ibu minta kalian sajikan dan presentasikan hasil pekerjaan kalian dengan baik, singkat, dan padat berupa video yang kalian upload di Classroom. Nanti kita akan bahas. Sekian dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh WA. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.